Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya cinta. Perkenalkan, nama saya Reva Prima Farhan, seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Bandung, sekaligus seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagrek Bandung. Saudara, 1 Juni tahun 1945 bertepatan dengan pidato presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang untuk pertama kalinya memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karenanya, tanggal tersebut sekarang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Hari Pancasila, tepatnya pada 1 Juni kemarin 2016, yang bertujuan agar masyarakat Indonesia sadar dan ingat bahwa Pancasila merupakan ideologi serta dasar negara Indonesia. Namun faktanya sungguh memilukan, banyak dari kita termasuk saya yang masih susah untuk mengimplementasikan nilai Pancasila. Mungkin faktor diantaranya adalah karena kita tidak tahu sejarah terbentuknya Pancasila, sehingga kita tidak paham makna dari Pancasila itu sendiri. Saudara, izinkan saya menceritakan sedikit kisah terbentuknya Pancasila. 75 tahun lampau, Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI pertama kali mengadakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertepat di Gedung Chuo Sangkin atau yang saat ini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Sidang tersebut membahas rumusan-rumusan dasar negara Indonesia. Hingga pada tanggal 1 Juni 1945, presiden pertama kita mendapatkan kesempatannya untuk berpidato, menyampaikan pendapat beliau mengenai dasar negara yang pantas untuk Indonesia. Beliau menyampaikan 5 dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hingga akhirnya usul tersebut pun diterima oleh segenap anggota BPUPKI. Namun secara garis besar ada 2 golongan yang bertolak paham, yakni golongan nasionalis dan golongan agamis. Hingga akhirnya dibentuklah Panitia 9 untuk mencari jalan tengah dari permasalahan yang ada. Adapun Panitia 9 ini langsung diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Adapun anggota yang lainnya Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Kahal Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Alexander Andris Maramis, serta Abi Kusno Cokro Sujono. Hingga pada tanggal 22 Juni tahun 1945, akhirnya Panitia 9 membuahkan hasil yang sangat luar biasa, yakni rumusan dasar negara Indonesia yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun ternyata di dalam Piagam Jakarta terdapat satu hal yang pro dan kontra, tepatnya pada sila pertama pada saat itu yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban mentaati syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Sila ini dinilai terlalu mendiskriminasi golongan non-muslim lainnya. Oleh karenanya hingga pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bertepatan dengan sidang kedua PPKI, Pancasila dalam sila pertamanya resmi berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Serta pada saat itu pula lah Pancasila secara resmi menjadi falsafah dasar negara bangsa Indonesia. Demikianlah sedikit kisah tentang progres terbentuknya dari Pancasila itu sendiri. Dengan didasari kerjasama, gotong royong, serta rasa toleransi yang tinggi. Oleh karenanya, miris kalau saat ini banyak orang yang menyuarakan Pancasila tapi masih menolak perbedaan. Banyak orang yang berkata tegakkan Bhinneka Tunggal Ika tapi masih mudah terpecah hanya karena kesalahpahaman. Oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh saudara saya di Nusantara, marilah
Mulai saat ini kita samakan langkah, satukan persepsi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kuntul pus holopus, kuntul baris rawe-rawe, rantas malang-malang putung. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita harus menciptakan keharmonisan di dalam persatuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.